wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelda Guswalianti, NIM 19233057. Saya berasal dari kelas Manajemen Retribusi Daerah di semester 4, Prodi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen retribusi daerah. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu pengertian retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dan pada retribusi daerah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, retribusi jasa umum. Yang kedua, retribusi jasa usaha. Yang ketiga, retribusi perizinan tertentu. Kita masuk kepada jenis-jenis retribusi jasa umum. Yang pertama, retribusi pelayanan kesehatan. Yang kedua, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Yang ketiga, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. Yang keempat, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Yang kelima, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Yang keenam, retribusi pelayanan pasar. Yang ketujuh, retribusi pengujian kendaraan bermotor. Yang kedelapan, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Yang kesembilan, retribusi penggantian biaya cetak peta. Yang kesepuluh, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus. Yang ke-11, retribusi pengolahan limbah cair. Yang ke-12, retribusi pelayanan tera atau tera ulang. Yang ke-13, retribusi pelayanan pendidikan. Dan yang terakhir, yang ke-14, yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis retribusi jasa usaha. Yang pertama ada retribusi pemakaian kekayaan daerah. Yang kedua, retribusi pasar grosir atau pertokoan. Yang ketiga, retribusi tempat pelelangan. Yang keempat, retribusi terminal. Yang kelima, retribusi tempat khusus parkir. Yang keenam, retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa. Yang ketujuh, retribusi rumah potong hewan. Yang kedelapan, retribusi pelayanan ke pelabuhan. Yang kesembilan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Yang kesepuluh, retribusi penyeberangan di air. Dan yang terakhir, yang ke-11, yaitu retribusi penjualan produksi usaha daerah. Yang terakhir yaitu jenis-jenis retribusi perizinan tertentu. Yang pertama, retribusi izin mendirikan bangunan. Yang kedua, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Yang ketiga, retribusi izin gangguan. Yang keempat, retribusi izin trayek. Yang kelima, retribusi izin usaha perikanan. Nah, sekarang kita lanjut kepada penentuan tarif retribusi. Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terhutang. Adanya tarif retribusi jasa umum, daerah, dan perizinan tertentu. Yang pertama kita masuk kepada tarif retribusi jasa umum, di mana tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang kedua, tarif retribusi jasa usaha. Tarif retribusi jasa usaha sendiri didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Dalam artinya keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu tarif retribusi perizinan tertentu, yang dimana didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Dan selanjutnya kita masuk kepada perhitungan potensi retribusi. Ada dua metode perhitungan potensi retribusi. Yang pertama, mengklarifikasikan potensi penerimaan retribusi daerah yang berdasarkan prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Yang kedua, metode tren atau pertumbuhan. Yang perhitungan potensial dilakukan dengan menggunakan proyeksi statistik. Selanjutnya kita masuk kepada perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar, di mana menghitung potensi retribusi pelayanan pasar adalah menghitung daya, kekuatan, kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah dan kemampuan yang pantas diterima dengan optimal.
yaitu menjumlahkan faktor yang mendukung potensial retribusi pelayanan pasar, diantaranya luas kios, luas los, dan lapak retribusi yang dikenakan, jumlah hari pasaran setahun. Dan adapun perhitungannya, yang pertama untuk penerimaan pelayanan retribusi yang dilakukan harian. PRPP artinya potensi retribusi pelayanan pasar, sama dengan TRA, tarif harian retribusi untuk setiap kios yang ada, dikali 365 hari dikali N, yaitu jumlah kios yang ada. Lalu ditambah dengan TRB, yaitu tarif harian retribusi untuk los untuk setiap los yang ada, dikali 365 hari dikali M, yaitu jumlah los yang ada, ditambah TRC, tarif harian retribusi untuk setiap lapak yang ada, dikali 365 hari dikali P, yaitu jumlah lapak yang ada. Selanjutnya untuk penerimaan pelayanan retribusi yang dilakukan bulanan, yaitu PRPP, yaitu potensi retribusi pelayanan pasarnya sama dengan TRA, tarif harian retribusi untuk setiap kios yang ada, dikali 12 bulan dikali N, yaitu jumlah kios yang ada, ditambah TRB, tarif harian retribusi untuk los untuk setiap los yang ada, dikali 12 bulan dikali M, yaitu jumlah los yang ada, ditambah TRC, tarif harian retribusi untuk setiap lapak yang ada, dikali 12 bulan dikali P, yaitu jumlah lapak yang ada. Dan selanjutnya kita masuk kepada perhitungan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang biasanya dilaksanakan oleh UPTD parkir pada Dinas Perhubungan. Dan ada perumusnya untuk menghitung potensi retribusi parkir ini, yaitu PRPP sama dengan N1 dikali TP1 dikali TRP1 dikali 365 hari ditambah N2 dikali TP3 dikali TRP3 dikali 365 hari ditambah, dan seperti itu selanjutnya dikali, dan terakhir NN dikali TPN dikali TRPN dikali 365 hari. Dan kita bisa melihat keterangannya yang di bawah yang tertera. Selanjutnya kita masuk kepada perhitungan retribusi pengujian kendaraan bermotor, di mana retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh daerah. Selanjutnya kita masuk kepada rumus perhitungan potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor, yaitu PRPKB sama dengan JUKP dikali TR dikali N hari dalam setahun. Kita juga bisa melihat keterangannya. Dan selanjutnya perhitungan retribusi terminal, di mana retribusi terminal yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah di terminal penumpang berupa penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum. Rumus perhitungan retribusi terminalnya yaitu PRT, yaitu potensi retribusi terminal sama dengan JU, jumlah unit objek retribusi terminal, dikali dengan TR, tarif retribusi tiap objek retribusi, dikali dengan N, jumlah hari dalam setahun. Dan selanjutnya kita masuk kepada perhitungan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, di mana objek retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dan rumusnya yaitu PRPK, yang artinya potensi retribusi persampahan atau kebersihan, sama dengan JU atau jumlah unit dikali tarif per bulan dikali 12. Dan selanjutnya kita masuk kepada perhitungan retribusi pemakaman, di mana objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi yang pertama, pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengukuran, pembakaran atau pengabuan mayat. Dan yang kedua, sewa tempat pemakaman atau pembakaran atau pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah. Dan selanjutnya kita masuk kepada perhitungan retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Dan objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah. Dan yang selanjutnya kita masuk kepada perhitungan potensi retribusi pelayanan pelabuhan, di mana objek retribusi pelayanan ke pelabuhan adalah pelayanan jasa ke pelabuhan yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
termasuk fasilitas lainnya yang di lingkungan pelabuhan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pelabuhan biasanya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yang diperoleh apabila pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan ke pelabuhan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Selanjutnya, perhitungan potensi retribusi izin mendirikan bangunan. Pada survei terhadap retribusi izin mendirikan bangunan dilakukan dengan tahap yang pertama, mendapatkan data pengurusan IMB setiap kelurahan. Yang kedua, melakukan survei di setiap kelurahan untuk mendapatkan pembangunan rumah atau gedung yang disediakan, yang sedang dikerjakan tapi tidak dalam daftar data IMB yang diterbitkan. Yang ketiga, menghitung potensi ideal dengan berdasarkan hasil survei. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.